Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mengerjakan tugas kelompok 1 dari Institusi Pasar Keuangan, yaitu mengenai soal 1 tentang titik indifference point dan juga TPS, dan soal 3 mengenai loan leasing. Langsung saja kita mulai ke soal 1. Di soal 1 ini soalnya adalah PT PJRS menggunakan dana sebesar $8 juta dengan dua alternatif pendanaan sebagai berikut. Alternatif A, seluruh pendanaan sebesar 8 juta berasal dari penerbitan saham biasa dengan harga $20 per lembar saham. Lalu alternatif B, menerbitkan obligasi untuk dana sebesar 6 juta dengan suku bunga 12% dan menerbitkan saham biasa dengan harga $20 per lembar saham untuk memperoleh dana $2 juta dengan tarif pajaknya yaitu sebesar 30%. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik indifferent atau indifferent point dan buatlah grafik EBIT dan EPS-nya. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita ketahui ya kalau dananya itu ada sebesar 8 juta dolar. Jadi kita langsung tulis aja diketahui. Dananya yaitu 8 juta dolar. Oke. Dengan teksnya yaitu di sini ada ya, teksnya itu adalah 30%. Yang mana jika didesimalkan itu 0,3. Oke, lanjut. Kita bagi dua jadi alternatif A dan alternatif B. Untuk alternatif A sendiri, itu diketahui saham biasanya $20 per lembar. Dan untuk alternatif B, itu dengan obligasinya yaitu 12%. Obligasinya itu 6 juta dolar. Itu dan juga interestnya itu 12%. Dan saham biasanya yaitu 2 juta. Ini. Oke, langsung aja kita kerjain dari alternatif A. Oke. Jadi rumusnya itu adalah jumlah saham baru sama dengan dananya yaitu sebesar 8 juta yang tadi dibagikan dengan harga per lembar sahamnya yaitu 20. Dimana di sini menghasilkan 400.000 lembar untuk alternatif A. Lanjut dengan cara yang sama untuk alternatif B. Jumlah saham baru dengan adanya tadi alternatif B itu 2 juta ya, jadi 2 juta bagi 20 yang mana menghasilkan 100.000 lembar. Nah, setelah mendapatkan nih jumlah saham barunya, kita next ke obligasinya. Nah, untuk obligasinya itu 6 juta dikalikan dengan interestnya itu 12% bunganya. Yang menghasilkan di sini 720.000. Ya, nah setelah kita mendapatkan angka-angka ini, kita bisa lanjut untuk membandingkan dari alternatif A dan juga alternatif B. Jadi di sini rumusnya itu adalah EBIT dikurangin oleh interest dikalikan dengan 1 dikurangin tax.
dibagi dengan NS. Begitu juga sama untuk yang ini. Oke, langsung aja, karena kita udah tahu angka-angkanya, bisa langsung kita masukin, tapi supaya memudahkan juga, kita bakal ganti EBIT-nya jadi X. Oke, jadi ini EBIT-nya kita ganti jadi X. Jadi X dikurangin, tadi interestnya untuk alternatif A itu nggak ada ya, jadi 0. Lalu 1 dikurangin taksnya kita punya itu adalah 0,3. Jadi 0,3 dibagi lembar sahamnya untuk A itu adalah 400.000. Langsung aja kita masukin 400.000. Ya. Untuk alternatif B itu untuk EBIT-nya sendiri masih belum ada, dan kita ganti jadi X. Dikurangi oleh interestnya, alternatif B itu tadi interestnya 12% ya. Jadi salah ulang. Oke, lanjut ke alternatif B. Itu untuk EBIT-nya kita X masih belum ada, dikurangin oleh interestnya. Tadi kita udah cari juga ya, interestnya ini 6 juta dikali 12%, jadinya kita dapetin 720.000. Dan dikalikan dengan 1 dikurangin taksnya, yang mana tadi 0,3. Dibagi lembar sahamnya yaitu 100.000 lembar. Oke, selanjutnya langsung aja kita hitung X dikurangin 0X, lalu 1 dikurangin 0,3 itu 0,7, langsung aja 0,7X, dar 400.000 dengan X dikurangin 720.000 itu masih X dikurangin 720.000, dan kalau 1 dikurang 0,3 itu 0,7. Oke, dibagikan dengan 100.000. Yang mana di sini kita bisa coret ya 400-nya sama 100.000-nya. Kita coret aja. Oke, jadi menyisakan 4 di alternatif A dan 1 di alternatif B. Mungkin kita pindah karena udah di bawah. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini tuh mudah, tinggal dikali silang aja, tapi kita hasilin dulu untuk yang alternatif B-nya. Jadi 0,7X per 4 sama dengan ini X dikali 0,7, lalu 720 dikali 0,7. Kayak gitu. Jadi hasil 0,7X dikurangin dengan 720 dikali 0,7 yang mana menghasilkan 504.000. Satu. Dan ini tinggal kita kali silang aja, yang mana di sini kita mendapatkan itu 0,7X kali 1 0,7X, dan 4 dikalikan dengan 0,7X menghasilkan 2,8X, dan dikurangi oleh 504.000 dikalikan 4 itu 2.016.000. Sekarang kita pindah ruas X-nya, kurangi 2,8X, dan di sini ada 2.016.000. Oke, di sini menghasilkan minus 2,1, dan di sini minus 2.016.000, dan kita coret aja minusnya karena dua-duanya punya minus. Oke, jadi untuk X-nya sendiri itu menghasilkan 2.016.000 dibagi 2,1, yang mana hasilnya adalah 960.000.
Oke, di sini kita udah dapet ya EBIT-nya. Oke, nah setelah kita dapat EBIT, kita lanjut mencari EPS. Oke, kita cari EPS di sini aja. Di bawah di sini. Nah, untuk EPS ini rumusnya adalah EAT dibagi dengan lembar sahamnya. Nah, EAT itu sendiri adalah EBIT dikurang interest dikurang tax. Jadi di sini kita kan udah punya EBIT-nya yaitu 960.000 dikurangi oleh interestnya itu 720.000 dan dikurangi oleh taxnya juga yaitu 0,3 30%. Yang mana di sini kita menghasilin itu 168.000. Nah, tadi kan EPS itu kan dibagi nomor share. Jadi itu tinggal kita bagi lagi aja sama 100.000. Ini kita ngerjain yang B dulu ya. Oke, lanjut yang kedua. Itu EPS-nya 960.000 kalikan dengan 30%. Kemudian di sini menghasilkan 672.000. Dibagikan oleh lembar sahamnya juga yaitu 400.000. Yang mana di sini menghasilkan 1,68 masing-masing. Ya, karena kita udah dapet nih EPS-nya, EBIT udah ada, EPS-nya udah ada, kita langsung aja buat grafik indifference-nya. Oke. Ya, di sini udah ada tabel dari grafik EBIT EPS-nya. Di sini kita dapetin yaitu yang 960.000 dengan EPS dan EBIT EPS-nya yaitu 1,68 dan juga 960.000. Oke, langsung aja kita buat grafiknya. Nah, oke, di sini kita udah dapet grafiknya. Ini dengan titik dari EBIT-nya sendiri yaitu 960.000 dan juga titik dari EPS-nya yaitu 1,68. Di sini kita dapetin indifference point-nya dari titik-titik yang ada di alternatif A dan juga alternatif B. Oke, selanjutnya kita langsung aja ngerjain untuk nomor 3, soal 3 yaitu money loan dan leasing. Oke, jadi untuk soalnya di sini perusahaan Anda ingin membeli server file jaringan baru untuk jaringan komputer. Harga server tersebut $275.000. Mesin ini akan usang dalam 3 tahun. Pilihan Anda adalah meminjam uang dengan bunga 10% atau menyewa mesin tersebut. Jika Anda menyewa, pembayarannya adalah $27.000 per tahun yang dibayarkan di akhir setiap 3 tahun ke depan. Jika Anda membeli server, Anda bisa mendepresiasikannya secara garis lurus hingga 0 selama 3 tahun. Tarif pajaknya adalah 35%. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan alternatif pembiayaan terbaik dengan menggunakan metode nilai sekarang dari arus kas keluar. Oke, langsung aja kita kerjain. Oke, jadi di sini kita tahu dulu ya kalau harganya di sini adalah 75.000. Yang kedua, server itu $75.000. Nah, di sini juga mesin ini akan usang dalam 3 tahun. Berarti untuk N-nya sendiri adalah 3 tahun. Nah, jadi tentukan ya alternatif pembayaran terbaiknya di antara harus membeli ataukah meminjam. Langsung aja kita kerjain untuk alternatif pertama kita yaitu loan. Nah, di sini untuk
loannya kita ketahui ya bahwa interestnya itu adalah 10%. Jadi kita punya interest itu 10%. Dan juga lease dan juga lease yaitu uh, lease itu udah diketahui ya bahwa lease-nya adalah 27.000 dan N-nya yaitu 3 tahun dan juga tax-nya itu adalah 35%. Dan sama juga untuk loan-nya. Dan dulunya ini akhir tahun. Langsung aja kita hitung untuk loan-nya. Jadi untuk loan-nya sendiri itu punya rumus yaitu PMT dikali PVIF 10% tadi interestnya dan juga N-nya itu 3. Oke. Loannya kita udah ketahui ya yaitu 75.000 dengan PMT-nya yang belum kita ketahui dan PVIF-nya yang bakal kita cari. Oke, jadi rumus PVIF itu sendiri adalah 1 dikurangin 1 ditambah R pangkat min N dibagi interestnya. Jadi kita langsung masukin aja 1 dikurangi 1 ditambah R-nya itu 10%, dipangkatin minus N yaitu 3 N-nya, dibagi oleh R-nya lagi itu 10%. Yang mana kita hitung lagi ini akan menghasilkan 2,4868 itu. Lalu kita pindah ruas supaya bisa mendapatkan PMT-nya, yang mana 75.000 dibagi 2,4868 ini akan menghasilkan 30.160. 30.160. Jadi ini adalah PMT-nya. Oke. Lanjut, kita bakal bikin tabel. Oke, lanjut kita bakal bikin tabel schedule of debt payment. Oke, langsung aja kita bikin tabelnya. Untuk tabelnya sendiri itu ada loan payment, interest, principal payment, dan remaining balance. Nah, di sini kita punya loan payment-nya sebesar 30.160. Oke, kita ini dulu ya dari 0, 1, 2, 3. Tahun ke 0, 1, 2, 3. Dengan tahun pertamanya yaitu 30.160. Begitu pula yang kedua. Oke, lanjut untuk interestnya. Kita cari itu adalah dari remaining balance. Remaining balance dikalikan oleh R yang kita punya yaitu 10%. Jadi di sini kita punya remaining balance-nya yaitu 75.000. Nah, ini kan masih utuh ya, 75.000. Karena di tahun ke-0. Lalu kita kalikan dengan 10% yang mana mendapatkan interest yaitu 7.500. Nah, kalau misalnya udah dapet interestnya, kita langsung aja kurangin loan payment-nya dengan interestnya. Yang mana 30.160 dikurangi 7.500 akan menghasilkan
22.660.000. Setelah kita dapetin um, principal payment yang di tahun pertama, kita lanjut ke interestnya. Nah, gimana sih kita cari interest ini? Kita cari dulu remaining balance-nya. Nah, tadi 75.000 ini dikurangin oleh 22.660 dari principal payment yang udah kita dapetin di tahun pertama. Yang mana ini dikurang ini akan menghasilkan 52.340. Yang mana di sini kita bisa dapetin interestnya yaitu 5.234. Begitupun seterusnya perhitungannya. Sini kita dapetin 2714. Yang berdasarkan di sininya yaitu 2492. Oke, kita udah kita lanjut aja ke remaining balance interestnya. Kemudian di sini kita dapetin 274. Oke, jadi setelah dihitung keseluruhannya, ini untuk tabel dari loan itu sendiri untuk schedule of debt payment. Nah, selanjutnya kita bakal cari nih depresiasi dan juga after tax cost of debt. Nah, untuk depresiasi dulu kita bakal cari dari 75.000 dan yang kita punya dikurangi 0 dan dibagi oleh N-nya itu 3. Yang mana di sini menghasilkan yaitu 75.000 dibagi 3, yang mana ini adalah 25.000. Ya, kita udah dapat depresiasinya. Kita cari after tax cost of debt. Yang mana ini kita dapetin dari interest dikalikan dengan 1 dikurang tax. Oke, interestnya kita punya itu 10%. Dikalikan dengan 1 dikurangin tax rate-nya. Tadi kita tax rate-nya punya yaitu 3%, yang mana berarti 35%. Oke, yang mana hasil ini akan menghasilkan yaitu 10%, 0,065. Yang mana jika didesimalkan menjadi 6,5%. Oke, kita udah dapat keduanya. Oke, lanjut. Kita bakal membuat tabel schedule of cash outflow-nya untuk debt alternatif. Oke. Sini kita punya end of year. End of year-nya terus juga kita punya loan payment-nya, interest-nya, depresiasinya, lalu tax shop-nya. Lalu COF after tax-nya. Lanjut PVIF. Yang mana tadi kita udah dapetin after kita udah dapetin after tax cost of debt-nya itu 6,5%, yang mana di sini PVIF-nya itu gaji 5%. Oke, selanjutnya ada PV of COF.
di sini kita udah ada tabel dari schedule of outflow, debt alternative. Oke, untuk loan payment sendiri kita masukin aja yang sebelumnya, yaitu kita punya di tahun pertama 30.160, di tahun ketiga 30.155 dengan interest yang udah kita dapetin tadi juga, yaitu 75.000, 7.500, terus 5.234, lalu 2.741 dengan depresiasinya yang tadi udah kita punya, yaitu 25.000. Dengan tax shield-nya, yaitu yang bisa kita hitung dari interest ditambahkan depresiasi, lalu dikalikan dengan tax-nya, yaitu 35%. Yang mana di sini 7.500 ditambah 25.000 dikalikan 35% itu menghasilkan 11.375 dengan CF after tax-nya itu kita hitung dari 1, yaitu loan payment dikurangin oleh tax shield-nya yang udah kita dapetin tadi, yang menghasilkan 18.780. 85. Oke, lanjut kita cari PVIF-nya dengan rumus 1 tambah per 1 tambah R dipangkatkan dengan N. Yang mana N ini setiap tahunnya. Oke, lanjut langsung kita masukin 1 karena tahun pertama. Oke. Dimana ini akan menghasilkan 0,939. Oke, kita dapetin. Lanjut ke PV of CAF-nya, yang mana ini dari hasil CAF after tax dikalikan dengan PVIF-nya. Yang mana di sini kita punya hasilnya adalah 17.000. Tuh kan, Jen, ini kenapa ya? Nah, udah nggak? Oh, udah nggak? Oke. Yang mana di sini untuk PV of COF-nya itu adalah 17.639. Nih. Lalu kita hitung lagi semuanya sama. Ya, jika sudah kita hitung semuanya, di sini kita dapetin untuk PV of COF-nya itu kita tambah. Yang mana ini akan menghasilkan 51.825 untuk loan. Nah, lanjut kita bakal hitung leasing. Yang mana di sini kita bakal buat dulu tabel leasingnya. Jadi langsung kita masukin aja. Ini dari tahun 1 sampai 3. Itu 27.000. Dengan tax shield-nya yaitu kita dapetin dari si leasingnya ini dikalikan dengan 35%, yang mana menghasilkan yaitu 9.950. Dan CF after tax-nya itu kita kurangin aja 27.000 dan 9.150-nya, yang mana menghasilkan 17.550. Dan untuk PVIF-nya sendiri itu kita punya rumus ada 1 dikurangin 1 ditambah interestnya dipangkatin minus N dibagi oleh interestnya, yang mana di sini kita dapetin 1 dikurangin 1 ditambah kita dapetin yaitu
2.644,4 2,6484 dengan PV of COF-nya yaitu 26.199 dengan PV of COF-nya yaitu 46.479. Dimana di sini kita bisa bandingkan antara hasil loan dan juga hasil leasing, dimana di sini kita bakal memilih leasing. Kenapa? Karena dari perbandingan antara loan dan leasing, ini leasing memiliki hasil yang paling harga yang lebih murah daripada loan. Maka dari itu kita akan mengambil leasing. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.